Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita rindu hadirat Tuhan nyata dalam setiap hidup kita. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Sebab Dia Allah yang begitu baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik dan teramat baik dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersama-sama nyatakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, oh, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi
memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, selalu sembahmu. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Sekali lagi, ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh haleluya, Kau layak disembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, Allah kami yang baik Tuhan. Kami menyembah Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Yesus, terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, dimuliakanlah namamu Tuhan, ditinggikanlah namamu selama-lamanya Tuhan. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat hanya bagi Engkau, Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita percaya Dia adalah Tuhan Yesus. Dia jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin.
Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah kami Tuhan, bagaikan bencana, siap dibentuk Tuhan. Bentuklah hati kami dengan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bencana-Mu untuk
menjadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalammu, ku kan teguh bersamamu. Bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Engkau akan terus bertahta di atas puji-pujian kami umat-Mu. Sehingga kami akan rasakan hadirat-Mu memberi jawaban dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah hadir di antara kami undang untuk juga berbicara kepada kami sekalian. Tuhan, salurkan apa yang Engkau ingin sampaikan dari isi hati-Mu melalui hamba-Mu yang serba biasa ini. Supaya hamba-Mu dengan jelas dan jernih dapat menyampaikan isi hati-Mu kepada putra-putri kekasih-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kekal, firman yang tidak berubah, firman yang luar biasa. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan saat yang teduh ini untuk Engkau berkati, Engkau tuntun supaya membawa kemuliaan bagi Tuhan dan kebaikan bagi kami. Dan kami menyambut renungan firman Tuhan ini dengan bersyukur kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami persilahkan duduk saudara. Amin. Ya, puji Tuhan. Shalom. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan untuk hadiratnya di antara kita pada pagi hari ini, sehingga saya kira dengan mudah sekali akan dapat merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat menikmati hadirat Tuhan ini sekaligus untuk sampaikan firman Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul seorang yang berkenan di hati Allah. Ya. Seorang yang berkenan di hati Allah. Saya kira dengan tema ini tentu ada harapan seandainya ditanya siapa itu seorang yang berkenan di hati Allah, setiap orang akan katakan saya gitu. Kira-kira kita mau jadi seorang yang berkenan di hati Allah. Namun pertama-tama sesungguhnya ungkapan ini ada terdapat di dalam kitab suci dan sedang menunjuk satu orang yang memang bagi Tuhan dianggap sebagai seorang yang berkenan di hati Allah, dan barangkali kita bisa belajar daripadanya bagaimana kita bisa menjadi seorang yang berkenan di hati Allah. Saya kira ini tema yang penting saudara, karena Tuhan sudah berbuat banyak bagi kita. Ya, biasa kalau manusia seharusnya membanggakan Tuhan gitu. Tapi kalau Tuhan berkata, aku berkenan kepada dia, aku senang dengan dia gitu. Saya kira itu sesuatu berkat yang luar biasa bagi kita ya. Nah, kata-kata ini sebenarnya muncul justru dalam suasana yang terjadi suatu tragedi ya. Kita tahu ya bahwa sebenarnya semula Tuhan itu pada waktu dimintai oleh orang-orang Israel supaya orang-orang Israel mempunyai raja gitu. Tuhan mengatakan sebenarnya rajanya itu saya, kamu gak perlu punya raja. Tapi karena mereka paksa, terpaksa Tuhan izinkan mereka. Tapi pada waktu Tuhan izinkan mereka, akhirnya Tuhan ya tunjuk seorang yang dipikirnya Tuhan tuh menurut Tuhan ini mesti bagus ini. Jadi saya mau jadikan dia raja supaya jadi raja yang bagus
bahkan dia nanti akan membangun dinasti gitu. Tapi rupanya raja yang tersebut yaitu Saul rupanya tidak bagus di hadapan Tuhan dan Tuhan kecewa. Lalu akhirnya Tuhan ucapkan kata-kata melalui nabinya, lalu kemudian Tuhan menunjuk seorang yang lain dan seorang yang lain itu disebut sebagai seorang yang berkenan di hatinya. Dalam 1 Samuel pasal yang ke 13 ayat 13 dan 14 ada firman Tuhan katakan ini, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh Saul, engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya ya, plan A-nya Tuhan, maka Tuhan akan mengokohkan kerajaanmu atas orang-orang Israel untuk selama-lamanya ya. Tetapi firman Tuhan selanjutnya mengatakan, sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Dan kita tahu seorang yang berkenan di hatinya ini adalah Daud. Ya. Jadi saya sebut ini suatu tragedi. Saudara, saya kalau membaca teks firman Tuhan ini, saya sendiri mengatakan, Tuhan saya tidak mau jadi seperti Saul. Nggak tahu kalau saudara, saya nggak mau. Karena Tuhan punya rencana bagus sebenarnya buat saya, tapi gara-gara saya yang nggak benar gitu, akhirnya rencana itu dialihkan kepada orang lain yang sebenarnya bukan rencana, plan A-nya Tuhan begitu. Sebaliknya, kalau saya boleh bermohon kepada Tuhan, Tuhan saya jadikan saya seperti Daud kan, gitu. Walaupun mungkin awal-awal sebenarnya saya bukan orangnya, tapi kalau Tuhan masih tidak ada rotan mau cari akar, biar saya jadi akar gitu. Dan saya akan menjadi orang yang akan diberkati oleh Tuhan. Betapa tidak saudara, Daud akhirnya luar biasa. Daud ini kan anak bungsu dari Isai, dan karena kayaknya perawakannya itu, dedeknya itu kayaknya nggak cocok untuk jadi tentara, sehingga kakaknya nomor 1, 2, 3 jadi tentara, tapi dia akhirnya disuruh gembalakan domba di padang. Cocoknya jadi gembala saja, berarti sudahlah fisik mungkin nggak terlalu bagus. Barangkali begitu. Dan kelihatannya anaknya nggak terlalu menjanjikan. Jadi sudahlah, kamu pelihara domba saja di padang sana. Dan sedemikian rupa dia menggembalakan domba di padang. Rupanya dia menggembalakan dengan sangat bagus, sangat mencintai domba-dombanya gitu. Sedemikian rupa dia jarang pulang, sehingga pada waktu Nabi Samuel mau mengurapi anaknya Isai yang Tuhan katakan nanti akan ada jadi raja, salah satu dari adanya, kamu pergi ke sana dan urapi. Samuel sendiri berpikir, wah pasti yang anak pertama ini, anak kedua, anak ketiga yang militer ini, kayaknya ini jadi penggantinya Saul. Tapi sampai 4, 5, 6 semuanya tidak. Terus kemudian sudah gak ada lagi. Barangkali saya memikirkan membayangkan pada waktu itu, terus sama, ini Tuhan selalu tidak mau mengurapi, tapi anaknya Isai sudah habis gitu. Isai anaknya mana? Wah iya, Isai baru ingat, karena anaknya jarang pulang. Itu ada satu yang di padang, tapi kan dia cocoknya cuma jadi gembala saja, masa mau diurapi jadi raja? Isai sendiri sebenarnya seperti punya perasaan seperti itu. Tapi Tuhan katakan, kalau soal pemimpin, jangan pandang parasnya. Jangan pandang luarnya. Tapi kalau seorang pemimpin, lihat hatinya. Lihat hatinya. Saudara-saudara, ternyata Daud yang masih muda, ya diperkirakan para pakar Alkitab mungkin baru 17 tahunan, ada di padang, tidak pernah pulang atau jarang pulang, sampai dilupakan oleh ayahnya, barangkali kakak-kakaknya juga lupa. Manusia yang paling dekat melupakan dia, tapi mata Tuhan ada di sana. Sebenarnya kalau kita punya hati yang baik itu, walaupun kita ada di
lengnya semut, Tuhan juga akan tetap perhatikan sebagai mutiara di hadapannya. Dan dia bisa munculkan, kalau saatnya diperlukan, Tuhan akan ambil itu. Karena kerajaan Tuhan memerlukan orang-orang macam begitu. Bagus sekali kalau kita bisa mendidik anak-anak kita, cucu-cucu kita menjadi orang yang macam Daud ini. Sehingga walaupun dia mungkin dilupakan oleh manusia, tidak dipandang sama sekali. Tapi Tuhan nggak bisa tidak harus memanggil orang yang berasal dari padang belantara ini untuk duduk di tahta kerajaan. Dan karena hatinya yang bagus itu, maka akhirnya namanya jadi harum luar biasa. Sampai sekarang Daud adalah nabi atau orang rohani yang dipandang oleh 3 agama monoteistik, Yahudi, Kristen, dan Islam. Daud adalah raja dari bangsa yang gak pernah absen dari pemberitaan di TV. Mulai saya SMA sampai hari ini, setiap hari ada pemberitaan tentang bangsa itu. Dan setiap kali muncul, mereka selalu mengenang Raja Daud yang luar biasa. Padahal gembala saja dia, tapi luar biasa. Dia menjadi raja panutan. Anak-anak cucu-cucunya ditulis riwayatnya. Tapi tiap kali riwayat dari anak cucunya yang jadi raja itu diakhiri, selalu dikatakan begini, raja ini jahat di mata Tuhan. Tidak seperti Daud nenek moyangnya. Kalau rajanya baik, raja ini baik di hadapan Tuhan seperti Daud nenek moyangnya. Si Daud ini sudah mati, tapi ratusan tahun seperti menjadi mistar, seperti menjadi penggaris dari standar kehidupan cucu-cucunya dan cicit-cicitnya. Wow. Aduh, saya kalau lihat orang ini, makanya bukan langkah pertama yang penting lah. Pertama-tama jadi apa? Anak masih kecil jadi apa? Enggak terlalu penting. Yang penting kalau dia dididik hatinya sampai dia berkenan di hati Tuhan. Tuhan memerlukan untuk kerajaannya, maka Tuhan bisa angkat. Kadang-kadang kalau sudah begini saya mulai sentimental. Terima kasih Tuhan. Saya juga dari lengnya semut itu. Tapi ada anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara-saudara, mari kita coba lihat kualitas kehidupan Daud yang barangkali kita bisa berkaca untuk bisa kita kembangkan dalam hidup kita, dalam hidup anak-anak kita, cucu-cucu kita, suatu kualitas kehidupan yang seperti itu. Ada banyak barangkali yang bisa kita uraikan pagi hari ini, tapi kan pasti dalam satu kali renungan firman kita harus dibatasi oleh waktu. Saya ingin mengajak melihat dia dalam hal 4 saja ya. 4 saja dari kehidupannya Daud. Yang pertama, Tuhan senang, Tuhan berkenan kepada orang macam Daud ini karena dia selalu berkonsultasi kepada Tuhan. Dia selalu berkonsultasi kepada Tuhan. Di dalam catatan di sejarah bangsa Israel, raja-raja atau Samuel atau Tawari, banyak sekali catatan mengenai bagaimana Daud itu selalu berkonsultasi pada Tuhan. Pagi hari ini saya akan bawakan 2 saja. Jadi pada waktu itu kan kita tahu bahwa Daud kemudian dipanggil, lalu kemudian akhirnya diurapi, lalu kemudian nanti dia mengalahkan Goliat itu, sehingga pada mengalahkan Goliat lalu akhirnya banyak rakyat yang mengatakan kalau Saul cuma bisa mengalahkan beribu-ribu, Daud bisa mengalahkan berlaksa-laksa. Pujian itu dinyanyikan dengan luar biasa sampai akhirnya si Saul iri dan Saul mau membunuh Daud. Dan Daud akhirnya harus melarikan diri dari Raja Saul yang punya kuasa itu. Dan dia dengan orang-orangnya sengsara luar biasa, harus dari gua ke gua, dari kampung ke kampung melarikan diri. Nah, dalam masa pelarian ini ada cerita-cerita ini. Saya ingin mengajak kita untuk melihat 2 cerita. Yang pertama pada waktu ada di Kehila. Mari kita lihat teks firman Tuhan. Ketika diketahui Daud bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah Daud kepada Imam Abiatar, bawalah efod itu kemari untuk mencari kehendak Tuhan. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, Tuhan Allah Israel, hamba-Mu ini telah mendengar kabar pasti bahwa Saul berikhtiar untuk datang ke Kehila, kota Kehini, dan memusnahkan kota ini oleh karena aku ada di sini. Akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku ke dalam tangannya Saul?
akan datangkah Saul seperti yang telah didengar oleh hamba-Mu ini? Tuhan Allah Israel, beritahukanlah kiranya kepada hamba-Mu ini. Jawab Tuhan, dia akan datang. Kemudian bertanyalah Daud, akan diserahkan oleh warga-warga kota Kehila itukah aku dengan orang-orangku ke dalam tangan Saul? Firman Tuhan, ya, akan diserahkan. Lalu bersiaplah Daud dan orang-orangnya, kira-kira 600 orang banyaknya, dan mereka keluar dari Kehila dan pergi kemana saja mereka dapat pergi. Dan karena bertanya kepada Tuhan, lalu Tuhan jawab begitu, mereka akhirnya tertuntun mau kemana. Peristiwa yang kedua, ini adalah gerombolan-gerombolan yang sedang ada. Mari kita lihat semua. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu Tuhan yang mengganggu Israel? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepada Daud, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan yang ditahan oleh para gerombolan itu. Gara-gara Tuhan mengatakan kejarlah, susullah, maka ayat yang berikutnya mengatakan lalu pergilah Daud beserta ke 600 orang yang bersama-sama dengan dia itu dan sampailah mereka ke Sungai Besor dalam pengejaran ini. Jadi Daud ini rupanya ini menjadi kebiasaannya Daud sejak masih kecil barangkali. Karena dia dibesarkan dalam takut akan Tuhan, dia tahu siapa Tuhan itu. Saudara, Daud kenal bahwa Tuhan itu Maha Tahu. Karena Daud kenal karena Tuhan Maha Tahu, maka tempat yang paling bagus untuk bertanya adalah Tuhan. Kalau kita suka bertanya kepada Tuhan, sebenarnya itu merupakan petunjuk bahwa kita ini mengakui bahwa Tuhan Maha Tahu. Tapi kalau kita nggak pernah tanya kepada Tuhan, berarti kita tidak mengakui bahwa Tuhan Maha Tahu. Kalau kita jarang bertanya kepada Tuhan, barangkali kita setengah-setengah hati mengakui bahwa Tuhan Maha Tahu. Tapi kalau kita percaya penuh bahwa Tuhan itu Maha Tahu, maka kita akan menjadi seperti Daud yang suka berkonsultasi kepada Tuhan. Apakah kita semua yang ada di sini masih percaya bahwa Tuhan Maha Tahu? Kalau begitu, tindakan terbaik dalam kehidupan kita adalah selalu berkonsultasi kepada yang Maha Tahu itu. Amin. Amin. Tuhan senang karena Daud mengakui dia Maha Tahu. Semoga kita akan jadi orang-orang yang suka berkonsultasi pada Tuhan. Daud seolah dalam hidupnya tiap kali menghadapi persimpangan jalan, ini kok ada jalannya bersimpang ke arah kanan sama kiri. Dia tanya Tuhan, kanan atau kiri? Lalu Tuhan katakan kanan, lalu Daud ke kanan. Dia jalan lagi, nanti simpang 3, kanan, tengah atau kiri Tuhan? Lalu Tuhan katakan tengah, lalu dia Daud lewat tengah. Selalu bertanya terus, selalu berkonsultasi pada Tuhan mengenai jalan hidupnya. Saya berharap saya bisa menjadi seperti Daud. Tapi sebenarnya ada kisah-kisah cerita dalam hidup saya yang justru Tuhan sebenarnya sudah memberikan bisikan kepada saya. Tapi ternyata saya tidak taati. Dan akhirnya gara-gara tidak taati, akhirnya saya mendapatkan akibat yang berbeda dengan yang dialami oleh Daud. Contoh saja misalnya, pada waktu saya hampir tamat SMA, entah bagaimana itu dalam hati saya itu ada kepastian gitu bahwa Tuhan mau kamu masuk sekolah Alkitab, kamu jadi hambaku gitu. Tapi karena saya punya argumentasi bahwa untuk menyenangkan hati orang tua yang belum bertobat, yang sudah saya doakan selama beberapa tahun, hampir 10 tahun, biar mereka senang dan berkenan kepada saya, maka saya nggak mungkin harus membuat keputusan menjadi hamba Tuhan yang membuat mereka kecewa. Dan saya mulai pikir menurut pemikiran saya, menurut hikmat saya. Dan akhirnya saya katakan tidak. Tapi kemudian pada waktu saya sudah bekerja di Madura dan kemudian di sana Tuhan berurusan dengan saya tidak bisa lepas tiap hari. Kesimpulannya adalah saya harus ikut Tuhan. Dan di sana saya katakan, Tuhan, Engkau tahu kalau saya membuat keputusan ini kan, berarti orang tua saya akan kecewa. Karena saya lumayan berhasil dalam pendidikan, kenapa saya harus menjadi seperti pendeta di kampung saya yang dipandang oleh orang tua saya sebagai orang yang berkesulitan hidup, sementara orang tua saya berkecukupan.
Gimana Tuhan, ini nggak masuk Tuhan. Tapi kalau engkau akhirnya memaksa seperti ini, ya sudahlah. Saya sudah nggak taat, lalu kemudian terpaksa, lalu kemudian katakan, tapi kemudian Tuhan saya mau engkau membuktikan kalau memang betul-betul engkau adalah Dia yang mau supaya saya menuruti engkau. Saya mau sebelum ayah dan ibu saya meninggal, kakak-kakak saya yang 4 yang belum bertobat itu sebelum meninggal, mereka sudah jadi anak Tuhan. Cerita panjang, tapi kalau disingkat, saudara, saya kemudian masuk sekolah Alkitab, dan selama 2 tahun memang saya tidak bisa berkomunikasi dengan orang tua. Ternyata betul-betul mereka kecewa, dan saya katakan, Tuhan benar saya gitu. Tapi tahun ketiga entah kenapa kok terjadi perubahan dalam diri ayah saya. Tahu-tahu mulai bercakap-cakap, mulai nyeletuk. Ya memang saya lihat Yesus itu orang baik ya gitu. Lalu terus tanpa saya ketahui ternyata dia sedang membaca satu buku kesaksian dan diberikan sedikit-sedikit teologi di dalamnya, karena orang yang memberi kesaksian ini adalah tokoh satu agama yang besar, yang luar biasa, dan akhirnya bukunya sampai ke tempat saya, dan setelah ayah saya membaca 17 buku dari orang itu, lalu akhirnya dia memutuskan menjadi anak Tuhan. Singkat cerita, sebulan sebelum saya wisuda, ayah saya menjejakkan kaki pertama kali ke gereja, dan waktu saya wisuda, orang tua saya ada di situ sebagai anak Tuhan. Saya teteskan air mata, saya katakan yang saya dengar di Sampang dari Tuhan, secara bisikan ke dalam hati saya, ternyata Tuhan memang setia. Dia tahu menuntun jalan-jalan hidup yang bagus begini, dan menariknya sampai kemudian akhirnya dia menyelamatkan juga ibu saya, menyelamatkan kakak saya, dan kakak saya yang nomor 3 yang lama sekali nggak bertobat-tobat. Dari yang bertobat pertama sudah ada 36 tahun, kok ini masih belum bertobat. Takutnya dia cepat meninggal dan belum bertobat. Ternyata dia bertobat yang terakhir tahun 2002, dan kemudian dia dipanggil pulang ke rumah Bapa yang pertama dari semua tahun 2007. Saya pikir enak sekali, tobat terakhir, pulang pertama. Tapi itu merupakan pertolongan buat saya untuk melihat bahwa kalau Tuhan mau nuntun kita dan kita ikuti, ternyata memberikan hadiah yang seperti itu. Saudara-saudara, biarlah kiranya kita akan suka berkonsultasi dengan Tuhan. Nanti satu kali lagi saya masih berbuat sesuatu, dan lalu kemudian saya merasakan saya keliru, lalu kemudian mulai saya lihat kalau ikuti Tuhan kok baiklah. Setelah itu saya berusaha untuk menjadi belajar dari Daud. Ya sudah, kalau gitu minta tolong Tuhan, tunjukkan sekarang kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Dan saya bersyukur pada Tuhan, kalau saya toleh ke belakang, Tuhan sungguh baik karena Dia Maha Tahu, Dia beritahukan jalan-jalannya. Amin. Kedua, Daud itu memang tidak sempurna hidupnya, tetapi dia lembut hatinya. Dia lembut hatinya. Nah ini bagus sekali saudara. Kita tahu peristiwanya ketika dia melihat Batsheba, lalu kemudian dia ingin menikahi Batsheba. Lalu dia merancangkan satu rancangan dasar, dia punya strategi yang sangat bagus dalam peperangan. Maka akhirnya dia bikin rancangan supaya suami Batsheba dikirim dalam peperangan di barisan paling depan supaya akan meninggal, dan kemudian dia mengambil Batsheba. Tapi semua orang tidak mengetahui bahwa itu adalah strategi licik dari Daud untuk mengambil Batsheba. Tapi ada satu nabi yang diberitahu Tuhan, itu Daud itu busuk sekali niatnya. Dia salah, dia berdosa pada saat ini. Lalu kemudian Nabi Nathan itu memperingatkan Daud, dan kita tahu ceritanya pada waktu Nabi Nathan datang pada Daud. Cerita dalam Alkitab mengatakan Nabi Nathan bercerita kepada Daud. Daud di sebuah kampung ada 2 orang, yang satu miskin sekali, yang dia punyai anak domba yang kurus kecil dan seperti mau mati, suka sekarat. Tapi karena ini satu-satunya hartanya, maka si peternak atau petani itu sangat menyayanginya, dipeluknya, dibawanya ke tempat tidur, dikasih makan, dirawat dan sebagainya. Ada juga satu orang yang punya ternak yang begitu banyak.
Dan pada waktu ada tamu datang kepada orang yang punya ternak begitu banyak ini, sayang dia ngambil ternaknya, dia memaksa meminta dari tetangganya yang cuma punya 1 ekor anak domba yang sangat disayangi. Dipaksa diambilnya untuk diolah menjamu si tamunya itu. Apa yang sebenarnya harus dilakukan untuk orang macam begitu? Kalau saya ekspresikan dengan bebas, rasanya Daud pada waktu itu barangkali sudah menghunus pedang dan katakan kepada Nabi Nathan, kasih tahu kepada saya orang itu di mana desanya, biar tidak perlu saya perintahkan kepada prajurit saya sendiri akan bunuh orang itu. Pada waktu Daud marah seperti itu, Nabi Nathan katakan, itu kamu Daud. Uria hanya punya Bathsheba. Kamu punya segala-galanya, tapi kamu juga ambil Bathsheba. Pada waktu Daud diperingatkan Nabi Nathan, tidak perlu menunggu besok, tidak perlu menunggu lusa. Kadang-kadang saya membantu hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan yang terdengar melakukan kesalahan. Dan kemudian saya ditugaskan untuk mencoba supaya kalau bisa, ayolah, kalau memang kamu benar, salah, ngaku supaya bisa dipulihkan. Kadang-kadang baru hari kedua, hari ketiga ngaku karena malu untuk ngaku hari pertama. Enggak apa-apa, masih ngaku hari kedua, hari ketiga. Tapi kali itu Daud langsung bersimpuh di depan Nabi Nathan. Nabi Nathan, saya orang paling berdosa. Lalu dikaranglah oleh dia Mazmur 51. Dan Mazmur 51 kalau kita baca bagian-bagian awalnya itu, dia mengatakan, belas kasihanlah saya Tuhan, ampuni saya. Dan dia di situ mendaftarkan 4 kata yang menunjukkan merupakan kekurangan atau kesalahan manusia. Dia memakai kata dosa, pelanggaran, kesalahan, dan kejahatan. 4 kata dalam bahasa Ibrani itu diborong semua oleh Daud untuk mewakili tindakannya itu. Pokoknya kalau boleh dibilang, saya ini kalau mau salah, saya salahnya 100%, gak kurang 0,1% pun. Saya salah mutlak. Dan saya sebenarnya patut dihancurkan. Karena itu saya mohon belas kasihan-Mu Bapa. Mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Daud tahu Tuhan itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga lebih daripada mengeraskan hati yang membuat dia justru akan dituntut oleh keadilan Tuhan, maka dia datang pada Tuhan dan memohon Sang Maha Pengasih dan Maha Penyayang untuk mengampuni dosanya. Saudara-saudara, Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, walaupun Tuhan mau supaya kita terus berusaha makin hari makin baik. Tuhan tahu keterbatasan kita. Tapi kadang-kadang ada di antara anak-anak Tuhan, ada di antara manusia yang pada waktu melakukan kesalahan tetap saja keras hati dan justru akhirnya membawa kehancuran. Saya kalau lihat-lihat murid-murid Tuhan Yesus itu, kalau baca dalam Injil-Injil itu, kayaknya Yudas itu jarang-jarang diceritakan. Sedangkan Petrus itu sering kali diceritakan, dan Petrus itu gelarnya BBS, bolak-balik salah. Salah. Cuma Petrus itu menurut yang saya baca, tiap kali salah, dia kayak minta ampun dari Tuhan. Tiap kali salah, minta ampun dari Tuhan. Tiap kali salah, minta ampun. Sedangkan Yudas enggak sering-sering salah. Tapi waktu ditegur oleh Tuhan, keraskan hati. Si Petrus akhirnya dimuliakan oleh Tuhan. Sampai dibuat patung di Vatikan. Yang sampai sekarang tetap berdiri tegak bersama dengan patungnya Paulus. Disaksikan oleh orang seluruh dunia. Tokoh orang dari kampung penjala ikan ini, itu adalah tokoh rohani yang luar biasa. Kesalahan, pelanggaran, dosa, kejahatan mesti dibereskan. Kalau kita lembut hati kita, akhirnya Tuhan bisa berbuat yang besar dalam diri kita. Sebaliknya Yudas, padahal dia pinter. Nah, yang orang ditunjuk dari bendahara kan biasanya pinter. Tapi akhirnya kualitas hidupnya yang tidak lembut hatinya justru berakhir dengan cara bunuh diri dan perutnya akhirnya terbelah waktu jatuh karena talinya lapuk. Saudara, kita
kita diperingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Sebaiknya lah kita menjadi orang-orang yang lembut hati kita sehingga kita berkenan di hati Tuhan. Pertama, Daud suka berkonsultasi kepada Tuhan, menyadari bahwa Tuhan adalah Maha Tahu. Tuhan yang kita sembah pagi hari ini, Tuhan yang Maha Tahu. Daud orang yang lembut hatinya walaupun tidak sempurna, karena dia menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, berlimpah-limpah kasih setianya. Dia selalu datang pada dia untuk membersihkan hidupnya. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Matius, waktu silsilah Tuhan Yesus ditulis, di situ masih ditulis Daud memperanakkan anak ini dari istri Uria gitu. Wah, kalau Daud tahu perjanjian baru menulis begitu, barangkali gimana perasaannya dia. Tapi seandainya Daud membaca, saya duga tidak apa-apa, karena Daud akan mengatakan memang itu salah saya. Memang itu salah saya. Tapi itu sudah saya bereskan dengan Tuhan. Sehingga akhirnya saya masih masuk dalam silsilah Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin. Yang ketiga, kualitas hidupnya Daud tidak terus-menerus stres, walaupun hidupnya selalu depres. Tidak terus-menerus stres, walaupun hidupnya selalu depres. Ada satu buku ditulis oleh seorang pengarang buku cerita Kristen yang terbagus di dunia, ya. Eugene Jets itu pengarang buku yang sangat bagus. Dia mengarang satu buku berjudul The Tale of the Three Kings, ya. Kisah dari 3 raja. Sebenarnya kalau kita baca cuma karena pengungkapannya sangat bagus, maka ceritanya itu begitu bagus, luar biasa dibaca. Tapi sebenarnya dia sedang menceritakan 3 raja. Siapa itu? Saul gitu. Saul, Daud, dan calon raja yaitu Absalom gitu boleh bilang. Apa yang diceritakan? Yang diceritakan adalah pada waktu Daud masih muda, Tuhan mau promosikan, itu dia dipres hidupnya oleh si Saul. Kemana-mana dia dibuat sengsara oleh Saul. Tapi Daud tidak membalas. Sampai akhirnya Tuhan izinkan Saul meninggal dunia. Pada waktu Saul meninggal dunia, mestinya akan lega. Tapi begitu Saul meninggal dunia, dia memulai jadi raja. Anak kandungnya sendiri malah merongrong tahtanya. Dan repot juga pada waktu itu, dia katakan, mau dilawan ini anak kandung sendiri, mau tidak dilawan ini sedang menentang kehendak Tuhan. Mau bagaimana ini? Dan Daud sangat sulit. Itu sebabnya akhirnya harus Tuhan sendiri yang berurusan dengan Absalom, karena Daud gak tega. Tetapi saudara-saudara, orang ini sungguh-sungguh selalu saja dibuat stres dalam hidupnya. Tetapi dia tidak mengizinkan terus-menerus stres walaupun hidupnya depres. Contohnya ketika dia sedang menghadapi Absalom, berada dalam kesulitan yang luar biasa, lalu dia akhirnya tumpahkan perasaan kesulitannya itu dalam Mazmur. Dan Mazmur itu menjadi Mazmur pasal 3 bagi kita sekarang. Di sana dikatakan begini, Mazmur Daud, ketika ia lari dari Absalom anaknya, ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku. Orang kalau lagi stres, itu selalu ngomong yang superlatif, yang membesar-besarkan. Sebenarnya kalau kita hitung pada zaman itu, orang prajurit dan rakyat yang masih pro Daud itu jumlahnya masih sangat banyak. Barangkali 80%-an. Mungkin lebih dari 80%. Yang pro Absalom itu sebenarnya sedikit. Tapi kalau orang lagi stres, biasanya perasaannya selalu banyak sekali persoalan saya. Jadi banyak orang yang melawan aku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Nah, ada orang ngecek-ngecek itu, akhirnya terus terekam dalam dirinya, baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Tapi Daud mengambil sikap di ayat yang berikutnya, tetapi Engkau Tuhan, saya kasih merah. Karena itu penting. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur.
Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Rupanya dari pasal 3 ini kita dikasih tahu Daud, gini loh caranya ngurusi stres gitu. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat yang pertama sampai kedua tadi, Daud melihat ke sekelilingnya, persoalannya. Dan ketika dia melihat persoalannya, maka dia menjadi stres luar biasa. Tapi di ayat yang ini kita lihat, tetapi kemudian mukanya dialihkan bukan ke seliling, tapi kepada Tuhan. Pada waktu dia melihat Tuhan, ternyata Tuhan itu yang menopang hidupnya, Tuhan yang menolong ini. Jadi dia kasih tahu, kalau kamu mau pada waktu stres bisa tidur, maka jangan terus-menerus lihat masalahmu, tapi mulai arahkan pandangan kepada Tuhan. Lalu kamu akan tahu bahwa Tuhan ternyata jauh lebih kuat daripada semua yang sedang kamu hadapi. Lalu dia mulai mengatakan, ada keyakinan kalau Tuhan tolong saya bisa atasi semua ini. Mulai pandang ke atas, mulai alihkan muka kita kepada Tuhan, dan jangan terus-menerus memandang ke sekeliling, dan kemudian kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Ada nyanyian kuno itu kan, zaman sekarang, apa itu? Berjagalah. Oh, karena kita semua orang kuno, jadi kita nyanyi semua ya. Lihat dunia bergelora, ya. Kedengaran sini sana, banyak kabar menggentarkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Jadi mesti dipalingkan kepada Tuhan, lalu kita bisa tidur di tengah-tengah stres. Amin. Ya, Bujuk Kaihatu pernah katakan kepada seorang Kapolda Jawa Timur waktu itu, ya, polisi, ya, beribadah di Surabaya dan kemudian mohon beliau supaya bisa khotbah. Lalu beliau, waduh saya nggak bisa khotbah Bu, kalau saya kasih komando kepada anak-anak buah saya biasa, kasih nasihat pada mereka biasa, tapi kalau khotbah nggak bisa. Nanti takut Bu, kalau saya khotbah, maka orang-orang yang saya khotbahi nanti pada tidur semua. Lalu Bujuk katakan begini, Pak, puji Tuhan Pak, kalau Bapak khotbah jemaat bisa tidur, itu luar biasa. Karena jemaat sekarang susah tidur Pak. Kalau bisa tidur di gereja, itu luar biasa gitu. Ya pasti itu guyonan, tapi kemudian akhirnya memberikan ya guyonan pada beliau supaya beliau mau menyampaikan khotbah dan kemudian mereka kasih khotbah. Ya kadang-kadang tidur kita perlukan dan kadang-kadang sulit kita tidur, tapi kalau kita betul-betul menangani cara Daud, akhirnya kita bisa menikmati berkat Tuhan di tengah-tengah stres kita. Terakhir, Daud adalah orang yang selalu mengutamakan suksesnya kerajaan Allah. Ya. Akhir-akhir ini anak-anak muda ada nyanyian, it's not about me, but all is about Jesus, all is about God gitu. Jadi Daud itu kelihatan selalu mengutamakan kerajaan Allah. Pada waktu ada panggilan untuk melawan Goliat, wah, dia merasa terpanggil untuk ikut mensukseskan kerajaan Allah. Karena Israel pada waktu itu representatif dari kerajaan Allah. Lalu pada waktu dia berhadapan dengan Goliat, Goliat menghina bukan dia, tapi menghina kepada bangsa Israel dan Allah. Daud marah. Dan Daud sampai katakan, kalau kamu datang dengan semua peralatan perangmu, aku datang dalam nama Tuhan. Selalu kerajaan Allah. Dan kemudian terus-menerus dia memuliakan Allah, Mazmur-mazmurnya menunjukkan betapa dia selalu mau yang lebih penting kerajaan Allah. Sehingga pada waktu dia satu kali merasakan, aduh aku tuh kok sudah tinggal di dalam istana yang seperti begini, padahal Allah belum ada istana yang kami bangunkan. Lalu Daud merasa sangat tergerak untuk membangun istana Allah, yaitu bait Allah. Dan kemudian dia mengajukan permohonan ini pada Tuhan, Tuhan izinkan kalau begitu saya sekarang bangun tahtamu, saya bangun baitmu, saya bangun istanamu di sini.
Tuhan katakan, Daud, sorry. Tanganmu terlalu banyak berlumuran darah, jadi saya tidak mengizinkan kamu, tapi nanti anakmu lah yang akan membangun. Menarik saudara, pada waktu Daud ditolak permohonan, kerinduan yang suci, kadang-kadang kerinduan yang begitu suci kalau ditolak kita jadi kecewa. Ini pemimpin suci enggak sih? Rohani enggak sih? Saya mengajukan permohonan rohani kok ditolak. Ini Tuhan kok menolak gitu. Daud enggak kecewa. Daud kemudian kira-kira jawabnya, ya Tuhan kalau memang saya enggak boleh bangun, no problem. Karena ini bukan tentang saya, nanti tentang kerajaan Allah. Saya akan persiapkan semua bahannya, biar nanti akan dibangun oleh anak saya. Dan pada waktu bait Allah dibangun, bait Allah itu sampai sekarang tidak pernah disebut bait Allah Daud. Sampai sekarang disebutnya bait Allah Salomo. Coba saudara, kalau ada gereja dibangun, lalu kemudian 100% dananya diberikan oleh orang itu, kira-kira maunya namanya dia tercantum atau enggak? Pasti mau. Tapi bait Allah dibangun dengan sebuah bahan yang disiapkan oleh Daud yang terbaik. Tapi waktu jadi disebut bait Allah Salomo. No problem. Karena yang penting bukan saya. Yang penting adalah kerajaan Allah. Begitu rupa dia itu sangat menghormati Tuhan karena Tuhan itu yang maha mulia. Dia menempatkan Tuhan di atas semua, termasuk atas dirinya. Dan orang yang semacam ini pasti berkenan kepada Allah karena memang Allah ada di atas semua. Jadi kita melihat bahwa Daud ini seorang berkenan pada Allah karena dia menyadari atau mengakui bahwa Tuhan maha tahu. Menyadari atau mengakui bahwa Tuhan itu maha pengasih dan penyayang. Daud berkenan kepada Tuhan karena dia mengakui bahwa Tuhan itu maha kuasa. Dia dapat membereskan semua masalah manusia. Dan yang terakhir, dia mengakui bahwa Allah itu adalah maha mulia di atas semuanya. Dan hanya dia saja yang patut dimuliakan dan bukan dia atau bukan namanya. Moga-moga kita akan belajar dari seorang yang berkenan di hati Allah. Dan keluar dari gereja ini, kita mengatakan, saya mau menjadi seorang yang berkenan di hati Allah. Sampai Allah memanggil saya pulang ke rumah Bapa. Amin. Mari kita sama-sama tanggapi firman ini. Kita akan berdiri bersama-sama menyanyikan satu ku tak dapat jalan sendiri, Tuhan tolong padaku. Ku tak dapat jalan sendiri, kalau ada di antara kita yang mau supaya kita bisa menjadi seorang yang berkenan di hati Allah, atau anak cucu kita akan jadi orang-orang yang berkenan di hati Allah, itu dengan kekuatan kita sendiri rasanya gak mungkin. Dan kita perlu pertolongan Tuhan. Kalau memang saudara-saudara adalah orang itu yang merindukan demikian, mari kita nyanyi sambil mengangkat tangan untuk menyatakan bahwa Tuhan, dengan kekuatan saya sendiri saya gak bisa. Saya memerlukan kekuatan-Mu. Tolong saya Tuhan, supaya saya bisa menjadi orang
atau keturunan saya menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita nyanyikan dengan segenap hati, biar kiranya ini akan menyukakan hati Tuhan, dan Tuhan menjawab doa kita. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri. Sinarmu menerangiku, sekali lagi kita ucapkan, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, kami sungguh-sungguh menyatakan nyanyian ini dari dasar hati kami. Sekalipun kami punya kekuatan kami sangat terbatas. Kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah lelap dan tidak pernah tidur. Tidak berkurang kekuatan-Mu sampai sekarang ya Tuhan. Karena itu kami datang kepadamu dan memohon, kiranya sinar terang-Mu itu terus menerus menyinari kami dan keluarga kami. Sehingga akhirnya keluarga kami semuanya akan berusaha dengan kekuatan yang Kau berikan untuk menjadi orang-orang yang hidup berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Kami punya hidup satu kali saja di muka bumi ini ya Tuhan. Biarlah hidup kami itu benar-benar memperkenankan hati Tuhan. Kami akan segera berhenti berbicara atau merenungkan kebenaran firman ini. Tapi kami mohon Tuhan akan tolong supaya firman ini menjadi kenyataan bagi kami. Kalau Daud seorang anak kecil, seorang anak yang tidak dipandang, Engkau jadikan contoh bagi kami. Engkau pasti bisa menolong kami ya Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan padamu karena Engkau yang patut menerimanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur karena Engkau telah mendengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus pula kami telah berdoa ini. Haleluya. Amin. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu, dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini, dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat
sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.